Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Apriani. Nomor induk mahasiswa 860345664. Universitas Terbuka Salut Palembang, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum IPA simbiosis. Di alam, setiap makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Hubungan antar makhluk hidup itu disebut simbiosis. Dalam video ini, kita akan mengenal 3 jenis simbiosis, yaitu mutualisme, komensialisme, dan parasitisme. Mari kita pahami bagaimana hubungan ini membentuk keseimbangan ekosistem. Pertama, saya akan menjelaskan tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya bisa kita temukan pada hewan peliharaan seperti kucing. Kucing sering menjadi inang bagi kutu yang menempel di kulitnya. Kutu mendapatkan makanan berupa darah dari kucing, tetapi kucing justru merasa gatal, tidak nyaman, bahkan bisa mengalami iritasi kulit. Hubungan antara kucing dan kutu ini merupakan contoh nyata dari simbiosis parasitisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Hubungan ini seringkali terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata dari simbiosis komensialisme dapat kita temukan pada pohon sawit. Pada batang pohon sawit, seringkali kita melihat tumbuhan lain seperti anggrek liar, paku tanduk rusa, atau lumut yang menempel dan tumbuh di sana. Tumbuhan-tumbuhan tersebut menempel di batang pohon sawit untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat dengan mudah memperoleh cahaya matahari dan udara yang cukup. Dengan begitu, mereka bisa melakukan proses fotosintesis dengan baik. Menariknya, pohon sawit yang menjadi tempat menempel tidak mengalami kerugian apapun. Akar anggrek atau paku tanduk rusa tidak menembus batang pohon untuk mengambil air atau zat makanan, melainkan hanya menempel di permukaan batangnya saja. Jadi, pohon sawit tetap bisa tumbuh dengan normal, sementara tumbuhan yang menempel memperoleh keuntungan berupa tempat hidup yang strategis. Nah, hubungan inilah yang disebut simbiosis komensialisme, di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contoh ini menunjukkan bagaimana alam memiliki cara yang unik untuk saling berbagi ruang hidup tanpa saling merugikan. Berikutnya, kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang sama-sama mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut. Hubungan seperti ini sering kita jumpai di alam, termasuk di lingkungan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satu contoh menarik dari simbiosis mutualisme di laut adalah hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut hidup di antara tentakel anemon laut, tempat yang bagi ikan lain justru sangat berbahaya karena tentakel anemon dapat menyengat dan melumpuhkan mangsanya. Namun, ikan badut memiliki lapisan lendir pelindung di tubuhnya sehingga ia tidak tersengat oleh anemon. Bagi ikan badut, anemon berfungsi sebagai tempat berlindung dari predator dan sebagai tempat tinggal yang aman. Sementara itu, kehadiran ikan badut juga memberikan manfaat bagi anemon laut. Ikan badut membantu membersihkan sisa makanan serta menarik perhatian ikan lain yang bisa menjadi mangsa bagi anemon. Dari contoh tadi, kita bisa melihat bahwa simbiosis mutualisme menunjukkan bagaimana dua makhluk hidup dapat saling membantu untuk bertahan hidup. Inilah salah satu bentuk kerjasama alami yang membuat ekosistem laut tetap seimbang dan harmonis. Di pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa simbiosis merupakan bentuk interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Setiap jenis simbiosis memiliki hubungan yang berbeda-beda.
Pada simbiosis komensialisme, satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Sedangkan pada simbiosis mutualisme, kedua makhluk hidup saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Melalui hubungan-hubungan ini, kita bisa melihat bahwa setiap makhluk hidup saling bergantung dan memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Demikian penjelasan saya tentang berbagai jenis simbiosis yang terjadi di alam. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan